and gentlemen, do not turn on any lights. German aircraft are still present in it. Ya, kepada pemirsa yang lagi santai, selamat datang kembali di channel Dipam Putra. Kali ini kita akan membahas lagi sebuah film berjudul The Ghoul yang dirilis pada tahun 2020. Ya udah, daripada kalian semuanya penasaran, yuk langsung aja kita masuk ke ceritanya. Film ini dimulai pada masa Perang Dunia Kedua tahun 1940. Jerman berhasil memukul mundur pasukan sekutu dan mengambil alih kota-kota di Perancis. Suatu siang terlihat seorang pria bernama De Gaulle sedang makan siang bersama keluarganya. De Gaulle adalah jenderal militer Perancis. Ia memiliki 3 anak. 2 anaknya sudah sekolah dan 1 masih kecil. Setelah menghabiskan waktu dengan keluarganya, istrinya yang bernama Yvonne membantu De Gaulle bersiap-siap berangkat menuju medan perang. Saat sedang bertahan di barak, De Gaulle menghubungi markas pusat untuk meminta bantuan. Tetapi markas menolak dan malah menyuruhnya mundur. Mendengar hal itu, De Gaulle kecewa. Setelah menutup telepon, karena kesal De Gaulle mengeluh kepada anak buahnya. Kenapa markas pusat hanya mementingkan pertahanan saja? Kenapa mereka takut menyerang balik? Kita tidak mungkin bisa meraih kemenangan jika tidak memiliki kepercayaan diri. Seorang jurnalis yang mendengar kata-kata De Gaulle tersebut menjadi kagum, lalu memintanya untuk berpidato mengobarkan semangat para pasukan Perancis yang nanti akan disiarkan di radio. De Gaulle pun setuju. Mereka berdua kemudian pergi ke lapangan kosong untuk merekam pidato. Sementara di rumah terlihat istri De Gaulle, yaitu Yvonne, sedang membaca surat kiriman suaminya. Dalam surat itu, De Gaulle menceritakan bagaimana kondisi peperangan saat ini. Karena pasukan Jerman telah berhasil menguasai kota-kota di wilayah timur, maka untuk sementara waktu, lebih baik Yvonne dan anak-anaknya mengungsi ke rumah nenek di luar kota. Membaca surat itu, sebagai seorang istri, Yvonne hanya bisa mendoakan keselamatan suaminya. 1 minggu berlalu, tepatnya pada tanggal 6 Juni. De Gaulle dipanggil ke kota Prancis untuk menemui Perdana Menteri. Di sana Perdana Menteri memuji pidato yang De Gaulle sampaikan lewat radio. Gara-gara pidatonya, para pasukan Prancis menjadi semakin bersemangat dan berhasil menahan gempuran Jerman. Berkat kesuksesan itu, Perdana Menteri pun mengangkat De Gaulle menjadi Wakil Menteri Luar Negeri dan langsung mengajaknya ikut rapat. Selama rapat, Perdana Menteri, De Gaulle serta Menteri Dalam Negeri memutuskan untuk mendukung perang terus berlanjut. Walaupun terdesak, kita harus tetap memberi perlawanan pada Jerman, ujar mereka. De Gaulle meminta para petinggi segera mengirim bantuan ke medan tempur untuk memulai serangan balik, bukan hanya bertahan. Sayangnya Menteri Pertahanan yang bernama Pétain menolak. Percuma saja, ujar Pétain. Posisi pasukan Jerman sekarang sudah sangat dekat dengan kota Paris. Bila Jerman berhasil mengambil alih Paris, maka Prancis akan berakhir. Sebelum itu terjadi, lebih baik pemerintah Prancis menyerahkan diri secara baik-baik dan memutuskan bergabung dengan Jerman. Lagi pula peperangan ini sudah berjalan terlalu lama. Terlalu banyak korban jiwa berjatuhan. Kalau ujung-ujungnya Prancis sudah pasti kalah, untuk apa kita menambah korban jiwa lagi? Melihat banyaknya petinggi yang mendukung saran Pétain, De Gaulle sangat kecewa. Pada saat selesai rapat, Perdana Menteri memerintahkan De Gaulle pergi ke kota London untuk bernegosiasi dengan Inggris agar mau membantu Perancis.
Sebelum berangkat, de Gaulle mampir ke sekolah untuk menemui anak-anaknya terlebih dahulu. Ia memberitahu bahwa kota Paris sudah tidak aman lagi karena ibu mereka sudah pergi mengungsi duluan ke rumah nenek. De Gaulle menyuruh kedua anaknya segera menyusul dan berkumpul dengan ibunya di sana. De Gaulle juga berpesan, tolong gantikan ayah untuk menjaga ibu dan juga adik kalian. Sesampainya di kota London, ketika bertemu Perdana Menteri Inggris yang bernama Churchill, de Gaulle pun mulai bernegosiasi, meminta bantuan untuk melawan Jerman sebelum mereka menyerang kota Paris. Namun Churchill menolak. Jangankan Perancis, kata Churchill, situasi Inggris saja sekarang sedang kacau. Bila Jerman menyerang Inggris, Inggris pasti akan kalah. Apalagi setelah kekalahan besar-besaran di Dunkirk. Inggris kehilangan banyak alat dan persenjataan. Jadi, untuk sementara waktu, kami tidak bisa membantu negara lain karena negara kami sendiri sedang dalam bahaya. Mendengar jawaban Churchill, de Gaulle pun kecewa. Sepulangnya ke Paris, de Gaulle kaget melihat kondisi gedung pemerintah yang sangat kacau. Di kantor Perdana Menteri, ia diberitahu bahwa Jerman telah selangkah lagi sampai ke kota Paris. Maka dari itu, pemerintah memutuskan untuk segera memindahkan pemerintahan ke kota Bordeaux dan menyatakan Paris sebagai kota terbuka. Dengan begitu, Paris tak akan dihancurkan dan akan mengurangi korban jiwa. De Gaulle pun protes, kenapa menyerahkan kota Paris begitu saja tanpa perlawanan? Ini sama saja seperti menyerah. Namun, Perdana Menteri tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk sekarang, hanya inilah jalan terbaik. Beberapa hari kemudian, kota Paris benar-benar jatuh ke tangan Jerman. Di kota Bordeaux, terlihat semua petinggi sedang rapat. Saat menonton rekaman kondisi kota Paris yang telah dijajah oleh tentara Jerman, lagi-lagi Pétain dan menteri-menteri lain menyarankan untuk segera menyerah. Prancis benar-benar terpojok dan kalah telak. Lebih baik kita mencoba untuk menerima Hitler dan bergabung dengan Eropa baru yang akan dia ciptakan. Merasa para petinggi sudah kehilangan harga diri, de Gaulle pun meninggalkan ruang rapat. Setelah rapat, ketika de Gaulle sedang berdiskusi dengan Menteri Dalam Negeri, asistennya memberitahu bahwa Perdana Menteri telah menugaskannya kembali ke Inggris untuk bernegosiasi lagi dengan Churchill. Mendengar bahwa Perdana Menteri masih belum mau menyerah dan masih berusaha berjuang, de Gaulle pun merasa lega. Di tengah perjalanan, karena searah, de Gaulle mampir ke rumah nenek untuk menemui keluarganya. Ketika bertemu, Yvonne langsung berlari memeluk suaminya. Setelah menghabiskan waktu bersama anak-anak, de Gaulle lalu berbincang berdua dengan istrinya sambil jalan-jalan menikmati pemandangan laut. De Gaulle menceritakan bagaimana kondisi Prancis saat ini. Ia begitu frustasi, semua usahanya seakan sia-sia. Di situ Yvonne pun mencoba menguatkan dan mengingatkan tentang kisah-kisah sejarah yang dulu sering diceritakan suaminya, tentang perjuangan tokoh-tokoh hebat seperti Alexander Kaisar dan juga Napoleon yang tak pernah menyerah meski menghadapi masalah sangat besar. Mendengar ucapan istrinya, de Gaulle pun kembali bersemangat. Saat ingin berangkat, de Gaulle berjanji bahwa ia akan berjuang melakukan yang terbaik demi keselamatan warga dan negaranya. Ketika sesampainya di London, de Gaulle bersama delegasi Prancis langsung mengadakan rapat dengan Churchill untuk membahas kerjasama antara kedua negara. Menteri Luar Negeri Inggris menawarkan bagaimana kalau Prancis dan Inggris bergabung menjadi satu negara hanya selama perang berlangsung. Namun Menteri Dalam Negeri Inggris tidak setuju.
Karena jika bergabung, Prancis hanya akan jadi beban dan malah menyeret Inggris untuk hancur bersama. Di tengah perdebatan, dengan tegas Churchill berkata, Prancis dan Inggris sudah seperti saudara. Jika Prancis hancur, cepat atau lambat Inggris juga pasti akan hancur. Churchill pun berubah pikiran dan memutuskan untuk membantu Prancis. Mendengar itu, de Gaulle pun senang. Selesai rapat, de Gaulle langsung menelpon Perdana Menteri dan melaporkan hasil rapat barusan. Tetapi bukannya senang, Perdana Menteri justru terdengar gelisah dan menyuruh de Gaulle untuk pulang segera. Sesampainya di bandara, asisten de Gaulle melaporkan bahwa telah terjadi kudeta. Perdana Menteri sudah mengundurkan diri dan posisi kepala pemerintah telah diambil alih oleh Pétain. Tidak hanya itu, Pétain juga telah memecat de Gaulle. De Gaulle pun bergegas menemui Perdana Menteri. Dan ketika bertemu, Perdana Menteri menjelaskan semua yang telah terjadi selama de Gaulle pergi ke Inggris. Para anggota DPR pendukung Nazi Jerman berkhianat. Mereka menghasut anggota DPR lain agar mau menghentikan peperangan dan bergabung dengan Jerman. Karena kalah suara di DPR, akhirnya terjadilah kudeta. Mendengar cerita itu, de Gaulle berencana kembali ke Inggris untuk melakukan perlawanan di sana. Ia yakin Churchill pasti mau membantunya. Perdana Menteri yang sudah pasrah hanya bisa mendukungnya. Ia juga memberikan uang simpanannya untuk membantu misi de Gaulle. Setelah persiapan selesai, de Gaulle pun berangkat ke Inggris. Sesampainya di London, de Gaulle pergi ke kantor kedutaan Prancis terlebih dahulu dan meminta seorang staf di sana untuk mengumpulkan suara seluruh warga Prancis sebagai bukti bahwa masih banyak rakyat Prancis yang belum menyerah dan tetap ingin berjuang. Namun di tengah diskusi, tiba-tiba terdengar siaran radio yang mengabarkan bahwa kini Pétain secara resmi telah diangkat sebagai Perdana Menteri baru Prancis. Mulai sekarang, Prancis juga telah bergabung dengan Jerman. Mendengar siaran itu, semua orang di kantor kedutaan Prancis marah. Bagaimana bisa Pétain menyampaikan pengumuman itu dengan bangga tanpa punya rasa malu? Di situ de Gaulle lalu bergegas menemui Churchill. Saat bertemu, de Gaulle memohon dengan berkata, "Tolong izinkan saya menyiarkan pidato saya lewat radio untuk mengajak rakyat Prancis agar jangan menyerah. Jika bersatu dengan Inggris, kita pasti punya harapan." Churchill pun mengizinkannya, tetapi ia mengingatkan jika berani melakukan itu, Anda akan dianggap sebagai pengkhianat negara Anda sendiri. Namun de Gaulle tak gentar. Di sisi lain, karena situasi di Prancis sudah tidak aman, Yvonne mengajak keluarganya segera mengungsi menyusul suaminya di London. Namun Bibi dan juga ibu Yvonne tidak mau ikut. Mereka hanya bisa pasrah di sana. Dan sebelum berangkat, ibunya memeluk dan mendoakan keselamatannya. Écoutez-moi, il faut pas rester là, c'est dangereux. Il faut rentrer chez vous. Place au aucun bateau. Trop dangereux. Il faut pas rester là. Écoutez-moi, il faut pas rester là, c'est dangereux. Anne! Vite! Sesampainya di apartemen, de Gaulle tidak membuang waktu. Ia langsung menulis naskah untuk pidatonya besok.
chars, les avions. Dernier mot est-il dit? Vous dit que rien n'est perdu pour la France. Moi qui vous parle en connaissance de cause. Singkat cerita, keesokan harinya, sebelum menyiarkan pidatonya, Bibi bertanya tentang kabar keluarganya. Bibi hanya memberitahu bahwa Yavone dan anak-anak telah pergi ke pelabuhan, tetapi dia tidak tahu lagi bagaimana kabar mereka. Katanya tentara Jerman menjaga ketat perbatasan agar tidak ada warga yang kabur dari Prancis. Mendengar itu, De Gaulle pun khawatir. Sesampainya di kantor penyiaran, De Gaulle harus bersabar karena persiapan masih belum selesai. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya ia diizinkan masuk ke ruangan siaran. Lagi-lagi rekannya mengingatkan bahwa jika ia melakukan ini, maka Pétain akan menganggapnya pemberontak. Namun De Gaulle tak gentar dan tetap memulai pidatonya. Nous avons été, ce sont les chars, les avions, croyez-moi. Et qui vous dit que rien? Non. Toutes les fautes. Le destin du monde de la résistance française à se mettre en rapport avec moi. Vous qui viendrez à s'y trouver. Di sisi lain, kapal-kapal warga Prancis yang mencoba kabur terus diteror oleh pasukan Nazi Jerman. Ladies and gentlemen, do not turn on any lights. German aircraft are still present in it. Keesokan harinya, De Gaulle menerima surat dari pemerintah Prancis. Dalam surat itu tertulis bahwa akibat pidato perlawanannya, kini De Gaulle dianggap sebagai pemberontak. Seluruh aset dan hartanya akan disita, bahkan kewarganegaraan Prancisnya akan dicabut. Di tengah kesedihan, anak buah De Gaulle datang mengabarkan bahwa Jerman telah menghancurkan pelabuhan dan juga membombardir kapal-kapal warga yang berusaha kabur. Mendengar itu, De Gaulle semakin khawatir. Singkatnya, beberapa hari kemudian, saat De Gaulle sedang merenung, tiba-tiba ada telepon yang memberitahunya bahwa keluarganya selamat. Hari demi hari berlalu di kota London, Inggris. Terlihat De Gaulle masih terus menyiarkan pidato perlawanannya setiap hari untuk seluruh rakyat Perancis. Namun kini ia tidak lagi sendiri. Keluarganya selalu menemani dan mendukung perjuangan De Gaulle demi kemerdekaan negaranya. Dan setelah itu film pun berakhir. Nah, jadi itu dia guys cerita dari film De Gaulle. Gimana kalau kalian suka, jangan lupa like dan juga subscribe-nya ya. Dan ya, jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan dan sampai jumpa lagi.